Halo semuanya, siap-siap untuk petualangan yang menegangkan dan penuh kejutan. Kita akan menyelami kisah krisis segitiga Zamrud, pertempuran sengit antara Thailand dan Kamboja yang bikin dunia tercengang. Ledakan di segitiga Zamrud, perang atau perdamaian? Bayangkan, segitiga Zamrud, wilayah kaya sejarah dan sumber daya, tiba-tiba meledak dalam konflik. Thailand dan Kamboja, dua negara dengan sejarah panjang perselisihan, kembali beradu senjata di sekitar kuil Tham Nguyen, situs bersejarah yang super kontroversial. Prajurit gugur, hubungan kedua negara memanas bak bara api. Ini bukan sekadar perselisihan batas. Ini ancaman serius bagi stabilitas kawasan. Apa penyebabnya? Bagaimana dampaknya? Berkat Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang luar biasa, dibantu oleh peran penting Presiden Trump dan Tiongkok, gencatan senjata berlaku sekarang juga. Tapi, apakah ini hanya jeda sementara sebelum pertempuran kembali berkecamuk? Api menyala di segitiga Zamrud. Pertempuran dahsyat meletus di sekitar kuil Tham Nguyen, korban berjatuhan. Hubungan diplomatik langsung anjlok. Bayangkan, jam sebelum baku tembak, kedua negara langsung menurunkan status hubungan diplomatik. Dramatis sekali. Presiden Trump dan Tiongkok langsung turun tangan, mendorong perdamaian dan memfasilitasi dialog antara Kamboja, Thailand, dan Malaysia. Hebat bukan? Gencatan senjata disepakati oleh Perdana Menteri Kamboja, Han Manet, dan pelaksana tugas Perdana Menteri Thailand, Prawit Wongsuwon, disambut gembira Anwar Ibrahim. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Ketegangan makin membara setelah Thailand mengusir duta besar Kamboja. Tuduhan pemasangan ranjau darat baru oleh Kamboja langsung dibantah keras. Militer Thailand menyatakan semuanya berawal dari drone Kamboja yang terbang rendah. Baku tembak pun terjadi setelah pasukan Kamboja mendekati pagar berduri Thailand. Sungguh menegangkan. Tapi, siapa yang sebenarnya memulai? Kementerian Pertahanan Kamboja membantah semua tuduhan. Mereka mengklaim membela diri. Perselisihan di segitiga Zamrud bukan hal baru. Konflik bersenjata pernah terjadi lebih dari 15 tahun lalu. Insiden serupa di Mei lalu juga menelan korban jiwa. Pelaksana tugas Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha, menekankan penyelesaian sesuai hukum internasional, namun tetap tegas melindungi kedaulatan negaranya. Kawasan perbatasan siaga 1. Warga sipil mengungsi. ASEAN diminta bertindak cepat. Pertanyaannya, apakah gencatan senjata ini akan bertahan? Kita akan membandingkan kekuatan militer Thailand dan Kamboja. Siapa yang lebih unggul? Ini bukan hanya soal jumlah tank dan pesawat tempur. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Kekuatan militer Kamboja. Angkatan bersenjata Kamboja relatif kecil, peralatannya banyak yang usang, dan anggarannya terbatas. Tapi jangan salah, mereka punya hubungan dekat dengan Tiongkok. Dukungan Tiongkok bisa memberikan Kamboja akses ke teknologi dan persenjataan yang lebih canggih. Ini bisa mengubah perhitungan kekuatan secara drastis. Kekuatan militer Thailand. Thailand punya angkatan bersenjata yang jauh lebih besar dan modern. Peralatannya canggih, anggarannya besar, dan pasukan khususnya terlatih dan berpengalaman. Mereka punya sejarah panjang dalam menjaga kedaulatan negaranya. Perbandingan, secara angka, Thailand unggul jauh. Tapi, dukungan Tiongkok ke Kamboja bisa mengubah segalanya. Ini membuat situasi jauh lebih kompleks dan tidak terduga. Ini tentang strategi, aliansi, dan faktor-faktor tak terduga lainnya. Seru kan? Bentrokan di segitiga Zamrud punya dampak besar terhadap stabilitas regional Asia Tenggara. Konflik ini menunjukkan ketegangan lama antara Thailand dan Kamboja, dan potensi eskalasi yang bisa melibatkan negara lain. ASEAN punya peran super penting untuk mencegah konflik lebih lanjut. Kegagalan ASEAN bisa mengancam stabilitas kawasan dan berdampak buruk terhadap perdagangan, investasi, dan kerja sama regional. Bayangkan, jika konflik meluas,
dampaknya akan terasa di seluruh kawasan. Gencatan senjata diharapkan bisa meredakan ketegangan dan membuka jalan untuk dialog. Tapi, kita harus tetap waspada. Sejarah konflik kedua negara panjang banget. Pemantauan ketat di perbatasan dan komitmen semua pihak untuk patuh pada gencatan senjata sangat penting. Pertanyaannya, apakah gencatan senjata ini solusi jangka panjang atau cuma jeda sementara sebelum perang kembali meletus? Analisis kekuatan militer menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan. Tapi, dukungan eksternal bisa mengubah segalanya. Peran Tiongkok sangat penting. Dukungan ekonomi dan militernya ke Kamboja bisa mengubah keseimbangan kekuatan dan mempersulit penyelesaian konflik. Intervensi negara besar lain, seperti Amerika Serikat, juga bisa memperumit situasi. Ini seperti permainan catur tingkat tinggi, di mana setiap langkah bisa mengubah jalannya permainan. Bentrokan di perbatasan Thailand-Kamboja adalah peringatan serius tentang kerentanan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Konflik ini menunjukkan ketidakseimbangan kekuatan militer dan potensi eskalasi yang mengancam. ASEAN dan komunitas internasional harus mencegah eskalasi dan mencari solusi damai yang berkelanjutan. Apakah konflik ini akan menjadi awal perang regional, atau diplomasi dan kerja sama akan menang? Gencatan senjata adalah langkah awal yang bagus. Tapi perdamaian yang berkelanjutan butuh upaya terus-menerus dari semua pihak, termasuk keterlibatan aktif ASEAN dan komunitas internasional. Suksesnya upaya perdamaian bergantung pada komitmen bersama untuk menyelesaikan sengketa melalui diplomasi dan membangun mekanisme efektif untuk mencegah konflik di masa depan. Kepercayaan dan dialog terbuka adalah kunci untuk stabilitas jangka panjang di segitiga Zamrud dan Asia Tenggara secara keseluruhan. Kita tunggu saja kelanjutannya.